HAD Channel Indonesia. Jadi perhiasan yang paling utama di dunia ini adalah wanita yang salihah. Supaya kita ini memahami siapa wanita salihah itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebut ciri dari wanita salihah yang merupakan perhiasan dunia yang paling utama. Di dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 34. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Apa kata Allah? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang solihah, apa kata Allah Jalla wa'ala? Ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Qanitat. Jadi wanita yang solihah itu qanit. Apa qanit itu? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah, terutama dalam perkara-perkara yang wajib. Salatnya yang 5 waktu, puasa Ramadannya. Maka kalau pengen dapat wanita solihah, lihat bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana taatnya dia kepada Allah. Taat kepada Allah bisa dilihat ketika dia sebelum menikah, dia taat kepada ibu dan bapaknya. Dia wanita yang berbakti kepada ibu bapaknya. Dan itu modal untuk berbakti kepada suami. Kalau ada wanita sama orang tua ngelawan, nggak akor, mungsuan, nanti kalau punya suami nggak jauh beda. Sekarang begini, kalau hitung-hitungan ya, suami itu emang kenal sama si wanita ini udah berapa lama? Lebih lama mana dengan orang tuanya? Bahkan orang tuanya yang melahirkan, orang tuanya yang mengasihi, yang menyayangi, yang menghidupi sejak kecil, membimbing, mendidik. Loh, ngono dimungsu. Lah opo maneh? Kalau baru ketemu, mungkin hanya saat-saat tertentu dia taat karena fulusmu, karena uangmu, karena duitmu. Tapi begitu tidak ada duit, ada uang, abang sayang. Tiada uang, abang. Maka ciri wanita salihah itu taat kepada siapa? Ketika sebelum menikah dia taat kepada ibu bapaknya. Kalau ada seorang wanita dengan alasan cinta dia mendatangi antum, alasannya cinta bagai Romeo dan Juliet, tapi dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Padahal orang tuanya melarang. Dalam istilah sekarang backstreet. Orang tua melarang, diam-diam dia menjalin hubungan kasih dengan seorang lelaki dengan alasan cinta, dengan alasan apapun.
Kalau sama orang tuanya, sama ibu bapaknya aja sampai seperti itu, bagaimana dia nanti dengan suaminya? Makanya tezkis wanita salihah yang menjadi calon pasangan hidup kita dunia akhirat, lihat bagaimana dia berbakti sama orang tuanya. Kalau dia sampai mengorbankan dirinya, membantah orang tuanya untuk menemui kita dengan alasan cinta, itu dusta. Bohong. Berarti ku ono karepi. Sampai mengorbankan orang tuanya. Maka laki-laki durjana senang dengan keadaan seperti itu. Ini lo cara nih supaya wong tuamu karo, tambah dikei dalan, dikei coro. Klop sudah. Makanya wanita baik akan bertemu dengan laki-laki baik. Laki-laki baik akan bertemu dengan wanita yang baik. Sebaliknya, wanita jahat akan bertemu dengan laki-laki yang jahat. Bahkan ada di dalam Quran, perempuan pezina akan menikahi atau dinikahi oleh laki-laki pezina. Yo ahli zina, olehne bojo teko dis kan nggak ada. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka wanita yang solihah itu dia taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya. Karena itu wajib. Hafizat, apa makna hafizat di situ? Yaitu memelihara diri. Hafizat, memelihara dirinya. Sebelum dia menikah, sebelum dia punya suami, dia pelihara dirinya. Dia jaga kehormatannya. Tidak gampang dia bergaul dengan lawan jenis. Tidak mudah dia ikhtilat, campur baur di tempat-tempat laki perempuan yang tidak ada batas-batas. Atau bahkan ikhtilat, bukan hanya ikhtilat, khalwat. Berdua-duaan, lawan jenis. Tidak mungkin itu dilakukan wanita yang hafizat, yang memelihara diri. Wanita yang memelihara diri, sebelum dia menikah, dia tutup auratnya. Semata-mata karena taat kepada Allah. Dan dia menjaga kehormatannya. Sehingga Allah akan jaga kehormatannya. Bima hafizallah, karena Allah memelihara kehormatannya. Karena dia memelihara diri, maka Allah memeliharanya. Maka tidaklah aurat itu ditampakkan, melainkan nanti untuk orang yang dicintainya karena Allah. Yaitu siapa? Suaminya. Maka dia tidak gampang mengumbar auratnya. Tidak mudah untuk melihatkan betisnya. Tidak enteng menggerai rambutnya di tempat-tempat terbuka, sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Berapa banyak wanita yang menjadi sumber dosa karena setiap dia keluar rumah tidak menutup auratnya. Maka seberapa banyak laki-laki yang melihatnya, sebanyak itu pula lah dia mendapatkan dosa. HAD Channel Indonesia.